Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Karisma Ayu, 2. Arista Fitriani, 3. Rian Okvianto akan mempresentasikan tentang etika Pancasila. A. Pengertian etika. Secara etimologis atau asal kata, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Dalam bentuk tunggal artinya padang rumput, kebiasaan, adat, watak, dan lain-lain. Dan dalam bentuk jamak artinya kebiasaan. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Pengertian etika menurut para ahli. Menurut Dr. Haji Hamzah Yakub dalam buku Etika Islam, etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh dapat diketahui oleh akal pikiran. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. B. Aliran-aliran dalam etika. Dalam kajian etika dikenal ada 3 teori atau aliran besar, yaitu deontologi, teleologi, dan keutamaan. Setiap aliran memiliki sudut pandang sendiri-sendiri dalam menilai apakah suatu perbuatan dikatakan baik atau buruk. 1. Etika deontologi. Etika deontologi menekankan bahwa kebijakan atau tindakan harus didasari oleh motivasi dan kemauan baik dari dalam diri tanpa mengharapkan pamrih apapun dari tindakan yang dilakukan. Ukuran kebaikan dalam etika deontologi adalah kewajiban, kemauan baik, bekerja keras, dan otonomi bebas. 2. Etika teleologi. Pandangan etika. Teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Jawaban yang diberikan oleh etika teleologi bersifat situasional, yaitu memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban, nilai norma yang lain. Etika teleologi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu egoisme etnis dan utilitarianisme. A. Egoisme etnis. Memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Secara moral, setiap orang dibenarkan mengajar kebahagiaan untuk dirinya dan dianggap salah atau buruk apabila membiarkan dirinya sengsara dan dirugikan. B. Utilitarianisme menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap orang banyak. Tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan kemanfaatan yang besar dan memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Etika utilitarianisme lebih bersifat realistis, terbuka terhadap beragam alternatif tindakan, dan berorientasi pada kemanfaatan yang besar dan yang menguntungkan banyak orang. Ada 6 kelemahan utilitarisme, yaitu 1. Karena alasan kemanfaatan untuk orang banyak, berarti akan ada sebagian masyarakat yang dirugikan dan dibenarkan. Dengan demikian, utilitarianisme membenarkan adanya ketidakadilan terutama terhadap minoritas. 2. Dalam kenyataan praktis, masyarakat lebih memilih kemanfaatan itu dari sisi yang kuantitas materialistis, kurang memperhitungkan manfaat yang non-material seperti kasih sayang, nama baik, hak, dan lain-lain. Karena kemanfaatan yang banyak diharapkan dari segi material yang tentu terkait dengan masalah ekonomi, maka untuk atas nama ekonomi tersebut hal-hal yang ideal seperti nasionalisme
martabat bangsa akan terabaikan. Misal atas nama memasukkan investor asing, aset-aset negara dijual kepada pihak asing, atau atas nama meningkatkan devisa negara, mengirimkan TKW ditingkatkan. 4. Kemanfaatan yang dipandang oleh etika utilitarianisme sering dilihat dalam jangka pendek, tidak melihat akibat jangka panjang. Padahal, misal ada persoalan lingkungan, kebijakan yang dilakukan sekarang akan memberikan dampak negatif pada masa yang akan datang. 5. Karena etika utilitarianisme tidak menganggap penting nilai dan norma, tapi lebih pada orientasi hasil, maka tindakan yang melanggar nilai dan norma atas nama kemanfaatan yang besar, misalnya perjudian atau prostitusi, dapat dibenarkan. 6. Etika utilitarianisme mengalami kesulitan menentukan mana yang lebih diutamakan, kemanfaatan yang besar namun dirasakan oleh sedikit masyarakat, atau kemanfaatan yang lebih banyak dirasakan banyak orang meskipun kemanfaatannya kecil. 3. Etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga berdasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Kelemahan etika keutamaan dapat diatasi dengan cara mengarahkan keteladanan tidak pada figur tokoh, tetapi pada perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh itu sendiri, sehingga akan ditemukan prinsip-prinsip umum tentang karakter bermoral itu seperti apa. C. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dengan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh PPKI, ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh, dan menurut TAP MPRS nomor 20 atau MPRS atau 1966 dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai dan makna-makna yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, secara garis besar mengandung makna bahwa negara melindungi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya tanpa ada paksaan dari siapapun, dan memeluk agama bukan mendirikan suatu agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, karena Indonesia berdasarkan atas negara hukum, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung makna bahwa seluruh penduduk yang mendiami seluruh pulau yang ada di Indonesia ini merupakan saudara, tanpa pernah membedakan suku, agama, ras, bahkan adat istiadat atau kebudayaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung maksud bahwa setiap pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, bukan hanya mementingkan segelintir golongan saja yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan anarkisme. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung maksud bahwa setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap lini kehidupan. C. Pancasila sebagai solusi problem sebangsa seperti korupsi,
Situasi negara Indonesia ini begitu memprihatinkan. Begitu banyak masalah menimpa bangsa ini dalam bentuk krisis yang multidimensional. Krisis ekonomi, politik, budaya, sosial, hukum, pendidikan, dan lain-lain, yang sebenarnya berhulu pada krisis moral. Tragisnya, sumber krisis justru berasal dari badan-badan yang ada di negara ini, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan notabene badan-badan inilah yang seharusnya mengemban amanat rakyat. Dasar moral yang melandasi perjuangan mereka terabaikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dalam alinea-alineanya. Alinea pertama, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea ini menjadi payung moral para pejuang kita bahwa telah terjadi pelanggaran hak atas kemerdekaan pada bangsa kita. Pelanggaran atas hak kemerdekaan itu sendiri merupakan pelanggaran atas moral mondial, yaitu peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apapun bentuknya, penjajahan telah meruntuhkan nilai-nilai hakiki manusia. Apabila ditilik dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tampak jelas bahwa moralitas sangat mendasari perjuangan merebut kemerdekaan dan bagaimana menangisinya. Alasan dasar mengapa bangsa ini harus merebut kemerdekaan karena penjajahan bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Secara eksplisit, Founding Fathers menyatakan bahwa kemerdekaan dapat diraih karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan adanya keinginan luhur bangsa. Ada perpaduan antara nilai ilahiyah dan nilai humanitas yang saling berkelindan. Selanjutnya, di dalam pembangunan negara ke depan dapat diperlukan dasar-dasar nilai yang bersifat universal, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. D. Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti kerusakan lingkungan. Pemeliharaan lingkungan hidup. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Aplikasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5 yang harus diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai religius antara lain 1. Kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya. 2. Ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangannya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai-nilai peri kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini antara lain sebagai berikut. 1. Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. 2. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan. 3. Manusia sebagai beradab memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan. Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa dalam arti dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut.
1. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi patriotisme. 2. Pengakuan terhadap Kebhinneka-Tunggal-Ikaan suku bangsa dan kebudayaan bangsa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terkandung nilai-nilai kerakyatan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dicermati, yakni 1. Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat. 2. Kepemimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek antara lain: 1. Perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia. 3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak milik orang lain. F. Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti dekadensi moral. Pancasila adalah dasar negara sebagai ideologi bangsa, merupakan pedoman pokok dalam mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dalam segi politik, ekonomi, dan sosial. Konstitusi di negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila sejak negara Indonesia berdiri hingga sekarang telah banyak mengalami pasang surut, tapi hingga kini tetap dapat berdiri dengan kokoh. Adapun Pancasila sebagai dasar negara, karena isinya dianggap sesuai dengan situasi kondisi manusia atau masyarakat yang memiliki latar belakang kehidupan yang beraneka ragam. Apabila kita sebagai makhluk ciptaannya dan menjadi masyarakat Indonesia khususnya wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan semua perintahnya itu sesuai dengan sila pertama. Sekian presentasi dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.